Halo sahabat fotografi, ketemu lagi di O Channel. Seperti biasa, di sini kita akan membahas tentang memotret dan hal-hal menarik dunia seni dan kreativitas. Sahabat fotografi, sudah hampir 1 bulan ini kita menjalani social distancing. Ya, gara-gara si virus corona COVID-19 ini kan yang belum kunjung usai sampai saat ini. Ya, semoga aja cepat berlalu sehingga kita bisa keliling untuk memotret lagi. Kali ini saya akan mengajak sahabat fotografi ke salah satu tempat spot yang cukup menarik, arsitektural. Juga ini bisa digunakan sebagai apa ya, bukan alat transportasi sih, infrastruktur yang menghubungkan kedua daerah. Jadi apakah objek itu? Kali ini saya akan mengajak sahabat fotografi ke salah satu spot yang cukup menarik untuk kita jadikan sebagai objek memotret. Di mana itu? Tempatnya adalah Jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong ini merupakan jembatan kereta api yang terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tepatnya di Manonjaya. Nah, jembatan ini juga melintas di atas Sungai Citandui yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tersebut. Ya, mempunyai konstruksi baja yang cukup banyak dan cukup rapat. Ya, panjangnya menurut informasi itu 202 meter. Jadi panjang ya. 202 meter. Memiliki 2 fungsi. Nah, kenapa 2 fungsi? Karena jembatan ini bagian atasnya itu merupakan perlintasan kereta api. Nah, terus bagian bawahnya adalah untuk penyeberangan orang berjalan dan juga kendaraan-kendaraan yang melewati dari tadi tuh antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya yang tadi seperti saya bilang melewati si Manonjaya ya, lokasinya Manonjaya. Oke, terus nah ini penting nih secara sejarahnya ya. Secara sejarahnya nih jembatan ini merupakan peninggalan Belanda ya. Jadi menurut informasi nih yang saya baca nih bahwa jembatan ini merupakan peninggalan Belanda yang juga dibangun di tahun 1893. Dan ini merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa oleh pemerintah Belanda tentunya saat itu. Nah, cuman karena relatif sempit ya si jalur jembatan ini, ya mungkin sekitar 3,5 meter. Maka kalau orang yang mau menyeberang ya dari sisi sebelahnya dan sebelahnya ini, mereka harus bergantian dan waktu itu ketika saya memotret di lokasi memang ada warga-warga setempat yang membantu mencoba mengatur lalu lintas di situ. Jadi saya lupa waktunya, mungkin sekitar berapa menit gitu yang dari Manonjaya ke Ciamis, dari Tasik ke Ciamis. Nah, berapa menit lagi dari Ciamis ke Tasik, jadi bolak-balik ya. Iya, bolak-balik gitu, bolak-balik. Oke, itu sekilas mengenai si jembatan Cirahong ini. Nah, kenapa saya membahas jembatan Cirahong? Sebenarnya tadi pas bongkar-bongkar harddisk, ini sempat moto-moto di jembatan tersebut dan ya cukup menarik untuk dibahas saat ini karena ya daripada nggak kemana-mana, nggak motret, mendingan ngomongin jembatan Cirahong kali ya. Oke, terus
apa sih menariknya gitu ya dilihat dari sudut pandang fotografi jembatan ini? Oke, mungkin kalau menurut saya ini ya, kalau menurut saya jembatan ini mempunyai arsitektural yang menarik ya, jadi cukup jenik untuk difoto. Apa menariknya? Ya seperti dibilang tadi bahwa konstruksinya ya, karakter dari konstruksi jembatan ini terbuat dari baja yang sangat kokoh gitu ya, jadi kokoh, sangat kokoh. Ini menjadi ciri khas jembatan ini. Terus warna biru dan putihnya itu menjadi kontras ketika dipoto, sehingga menjadi poin yang ya menarik untuk difoto kalau menurut saya sih ya. Terus karena menariknya itu, jembatan ini juga sebenarnya sudah cukup familiar ya di kalangan para pencinta fotografi. Ya mereka ada yang menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk konsep prawedding misalkan, terus human interest yang memang terkonsep gitu ya, street fotografi dan lain-lain lah, banyak. Karena bisa juga diambil dari sisi landscape-nya gitu, ketika mungkin para fotografer yang senang landscape juga bisa gitu, tapi mungkin artinya kan harus datang di pagi hari saat sunrise atau menunggu matahari terbenam di saat sunset gitu ya. Itu tergantung dari sudut pandang mana kita akan memotret si jembatan Cirahong ini. Oke, nah cuman saya memotret pada saat itu saya mungkin mengambil pendekatan memotret dengan konsep atau teknik street fotografi saja, karena satu, saya waktu itu datang cukup lumayan siang ya, sekitar jam 10 atau jam 11-an gitu. Jadi saya hanya pengen melihat situasi secara natural saja, apa yang terjadi di sana, tanpa merekayasa subjek objek yang ada di situ. Maksudnya aktivitas orangnya dibiarkan begitu saja mengalir seperti halnya yang terjadi di kesehariannya di jembatan itu, seperti itu gitu ya. Jadi saya waktu itu, dan mungkin foto-foto di video ini adalah merupakan dokumentasi dari kegiatan aktivitas di jembatan Cirahong yang apa adanya gitu ya. Cuman mungkin saya mengambil beberapa teknik pengambilan, ada yang pakai, saya mencoba slow speed untuk mendapatkan motion di pergerakan orang-orang dan kendaraan yang melintas. Juga mungkin saya mengambil beberapa ekspresi orang yang melintas di situ juga gitu ya. Itu sih tergantung bagaimana kita pengen melihat dari sudut pandang mana objek yang akan kita potret ini. Nah, mungkin itu saja di edisi kali ini, sahabat fotografi. Jadi mari kita simak foto-foto seperti apa yang bisa kita dapatkan di jembatan Cirahong.
sini kita akan memotret dan membahas hal-hal menarik seputar dunia seni dan kreativitas. Sudah susah ya. F sama P sama aja. Oke, 3, 2, 1, on. Nah, on. Halo sahabat fotografi, ketemu lagi di O Channel. O Channel. Seperti biasa, di sini kita akan memotret dan membahas hal-hal menarik seputar dunia seni dan kreativitas. Halo sahabat fotografi, ketemu lagi di O Channel. Seperti biasa, di sini kita akan memotret dan membahas hal-hal menarik seputar dunia kreasi